Shalom. Shalom. Ya, selamat bergabung di channel Deborah. Ini kira-kira dengar nggak sih? Dengar. Oke, kali ini saya ada teman spesial ya, namanya Ci Silvi, sahabat saya, sahabat yang paling baik. Ya, Ci, kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Kita ngomong tentang pertobatan ya. Oke. Nah, kalau Cici pahami pertobatan itu sebenarnya apa sih, Ci? Ya, pertobatan itu berarti kita berhenti, kemudian kita berbalik. Berbaliknya kepada Tuhan. Nah, betul. Misalnya nih ya, Ci. Jadi, misalnya seseorang nih punya kebiasaan yang kurang baik ya. Misalnya suka ini apa? Bermalas-malasan, kemudian suka bermabuk-mabukan. Kalau cewek sih enggak ya? Ada Oh, cewek yang ada ya, mabuk. ada ya, ya wes. Misalnya seperti itu. Nah, itu kalau yang namanya bertobat itu berhenti kebiasaan malas-malasan, berhenti kebiasaan bermabuk-mabukan, dan kemudian apa, berbalik arah, kata Cici tadi bilang ya, berbalik arah. Jadi yang tadinya suka bermalas-malasan, ayo berbalik arah menjadi apa, rajin, rajin. Nah, itu orang malas itu benar-benar tuh Tuhan itu tidak suka dengan orang yang malas ya, Ci ya. Di Ya. Amsal juga ada kan. Betul. Nah, Belajar itu sama semut. belajar sama semut ya, yang sudah tempo hari sudah aku kasih ya, belajar sama semut. Silakan buka lagi channel Deborah yang lalu ya, ada saya ajak untuk belajar pada semut. Nah, di situ. Nah, kemudian kalau yang suka mabuk nih, nah berbalik nih, berhenti. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya, kan kadang-kadang kayak gitu mengikat sekali sih ya, kebiasaan-kebiasaan buruk itu sangat mengikat, kadang-kadang susah sekali untuk dihentikan. Apalagi merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik itu terkadang susah, tetapi di dalam Tuhan Tidak ada tidak ada yang yang susah, nggak ada kata susah ya, Ci ya. asal ada kemauan. Nah, yang penting asal ada kemauan. Dan kalau sudah gitu ya, kita terus minta pimpinan Roh Kudus. Karena kita tidak bisa memang kalau berjalan sendiri dalam prosesnya, proses kita berbalik ya, bertobat. Itu tidak bisa jalan dengan pengertian sendiri, dengan apa kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tetapi kita minta pertolongan Roh Kudus ya, untuk bisa memimpin setiap langkah kita. Jadi apapun tindakan kita dalam pimpinan Roh pasti baik. Nah, itu setelah bisa nih bertobat. Nah, apa yang dihasilkan dari pertobatan itu ya, Ci ya? Coba. Ya, pasti akan ada perubahan. Perubahan itu pasti Perubahan ya. ke arah yang lebih baik. Nah, terus apa lagi? Terus akhirnya ya bisa lebih sukacita. Lebih sukacita, Lebih bisa ya lebih Yang- bisa menikmati hidup. bisa menikmati hidup ya, sukacita. Kemudian ada rasa damai sejahtera karena Betul. nggak ada masalah ya. Ketika orang memiliki, misalnya orang malas pasti punya masalah, Betul. orang mabuk pasti punya masalah, orang suka mainin cewek pasti punya masalah, ya kan? Tetapi ketika kita menghentikan itu semua ya, semua hal-hal yang negatif berarti, dan kita berbalik pada jalan yang benar, jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus itu kadang-kadang memang ada sempitnya sih, tapi itu nanti lurus itu menuju kebenaran pasti hasilnya oke. Nah, ketika itu akan berbuah. Buahnya ya tadi yang sudah disebutkan. Sebenarnya ada di dalam buah roh ya, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, silakan kalian cek, kalian buka Alkitab kalian ya, jangan buat bantalan aja, jangan buat hiasan saja, tapi buka Alkitabnya, dibuka terus dibaca. Nah, bukan cuma dibaca, diteliti, kemudian direnungkan. Setelah direnungkan, diapain lagi? Dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baru setelah itu
membagikan. Nah, membagikan itu berarti kita sudah berbuah nih. Kita sudah berbuah. Jadi prosesnya adalah bertobat, berubah, dan berbuah. Nah, itulah ya. Ya teman-teman, saya percaya ya memang dalam prosesnya itu tidak gampang. Terkadang itu orang kembali lagi, nengok lagi, kembali lagi ke dosa dan kesalahan yang sama ya. Tetapi jangan menjadi alasan kalian itu bisa balik lagi kepada kesalahan dan dosa yang sama ya. Tetapi jaga hati terus, jaga hati terus. Nah, seperti tadi saya bilang, minta pimpinan Roh Kudus, jaga hati supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa lama atau perbuatan lama ya. Nah, itu sih yang penting, jaga hati, baca firman, minta pimpinan Roh Kudus ya. Pasti kalian tidak akan tergoda untuk kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan lama kalian, kebiasaan-kebiasaan buruk kalian. Ada lagi, Apalagi memiliki komunitas yang benar. itu dia, miliki komunitas yang benar. Iya, jadi penting sekali ya sih ya. Kalau Betul. dipikir, kalau kita misalnya nggak punya komunitas, kita bingung nih. Nggak ada yang Dia menguatkan. karena diem gitu, ngapain ya, mau apa, nggak ada yang mengingatkan. Tapi kalau kita berkumpul dengan komunitas yang sehat, komunitas yang benar ya, nah itu maka ketika kita mulai nih melenceng sedikit, teman kita langsung ngomong nih, ih nggak boleh gitu, itu dosa, nanti kamu jatuh ke kejatuhan yang sama dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita lemah, aduh aku kok merasa malas ya untuk baca Alkitab ya, atau aku malas ya untuk buat ke gereja, aku malas bersekutu. Nah, teman kalian itu bisa mengingatkan, menguatkan. Atau yang lagi sakit nih, nah kalau sakit nggak punya komunitas, nggak punya teman, kalian sakit ngerasain sendiri. Tapi ketika kalian punya komunitas nih, ada teman yang jenguk, ada teman yang mendoakan, ada teman juga yang menguatkan. Nah itu teman-teman. Kita kok ngelantur ya, udah panjang banget ngomongnya. Nah, sampai minumnya datang, ini teh keroncong kesukaan aku. Terima kasih Mbak. Nah kita di sini cukup medang teh keroncong saja pun enak. Aduh panas, berarti memang harus nanti menikmatinya. Oke teman-teman, nanti lagi ya teman-teman, saya mau minum teh keroncong. Oke, shalom, sampai jumpa.